referensi yang gue pakai sekarang paling dari si kucing doang sih. Setelahnya itu udah nggak ada. Kayak dari media-media tuh, media-media startup udah nggak. Belakangan ngikutin nggak sih perkembangan dunia startup, apalagi semenjak pandemi 2020, dari 2020 belakangan ini? Lu merasa gimana sih? Referensi yang gue pakai sekarang paling dari si kucing doang sih. Setelahnya itu udah nggak ada. Kayak dari media-media tuh, media-media startup udah nggak lagi sih. Udah enggak. Ya, Udah I don't know enggak. ya teman-teman, kalau baca, ya mungkin karena faktor ada e-commerce juga ya. Kalau ngebaca dari yang media-media startup itu, berita-beritanya jadinya telat dan membosankan sih jadinya. Jauh lebih up to date dan jauh lebih fun sebenarnya kalau ngelihat update dan berita dari e-commerce ya. Iya sih memang. Gue referensi gue sekarang dua, dari e-commerce dan Hmm. dari FOMO sih sebenarnya. Oh, Dua oke. itu sebenarnya Hmm. beda. Karena gini, kalau dari e-commerce sebenarnya gini, dua-duanya itu sama. Hmm. Berita yang mereka angkat itu berita paling update dan bisa dibilang faktual gitu kan. Hmm. Atau ya faktual. Cuma kalau dari e-commerce kan mungkin ada beberapa konten yang masih ke filter, entah karena apa namanya, mereka nggak sempat baca semua DM-nya gitu. Hmm. Terus ya udah, kalau gue pengen bahas ya apa namanya, lihat yang lebih dalam lagi, gue tinggal lihat di FOMO. Hmm. Tapi intinya itu dua-duanya sebenarnya menurut gue adalah sebuah perkembangan baru sih dari berita-berita dunia kerja, dunia Hmm. startup gitu. Hmm. Karena benar kata lo, kalau dari media-media, ya, gue yakin itu pasti proses masaknya jauh lebih lama dibanding e-commerce atau dari Hmm. FOMO Hmm. bahkan. Hmm. Hmm. Makanya mereka jadi terkesan lebih itu kan, lebih lebih telat. Hmm. Jadi gue udah mulai ninggalin itu sih. Tapi dari yang gue lihat ya, kalau perkembangan nggak ada produk-produk yang menarik lagi sih sebenarnya. Udah mentok Hmm. di sini. Jadi lu merasa industri startup di Indonesia ini sedang dalam titik jenuh nih, membosankan nih. Iya, apalagi coba. Apa ya produk-produk baru yang bikin wow gitu? Kayaknya nggak ada deh. Hmm. Iya Gue sih. rasa gue rasa media adalah ini ya, media adalah sebuah pasar yang baru lagi. Fast media, media cepat. Hmm. Media cepat itu adalah industri yang baru. Makanya si dua pemain tadi itu gue rasa ya inilah pemain barunya. Selebihnya uh, grocery 15 menit, apalagi itu, Ngomong-ngomong grocery 15 menit itu kan quick commerce ya. e-commerce. Iya. Lu lihat gak? Ada kan kemarin belum lama berita nongol di luar negeri tuh pada berguguran itu. Tapi di Indonesia Iya, kenapa pada naik ya? Kenapa baru pada naik ya? karena baru mulai Pak. Ntar lagi juga Pak, rokok gua habis ya tutup juga kok. Jadi ya tetap aja dong. Balik-balik lagi ini hanya permainan valuasi aja gitu. Yang penting ada dulu, valuasi yang naik ya udah, gitu doang. Kalau masalah valuasi, gue yakin praktek boom lebih paham sih soal itu. Lu kalau perhatiin, gue tuh yang paling jarang buat ngebahas-bahas soal investment, duit, Hmm. duit. Gue Hmm. gak ngerti Pak. Gue takut gue asal bacot gitu, orang desain aja gue asal bacot. Udah cukup lah gue bacot omong kosong di desain, jangan investment deh. Ih, takut kejeblos lagi ya. Iya. Iya, tapi tetap aja gue bingung gitu loh. Kenapa di luar tuh pada ini berguguran satu demi satu, di Indonesia malah naik, ya kan? Kalau ngelihat secara model bisnisnya juga sebenarnya kan saingan mereka tuh, kompetitor mereka tuh bukan sesama pemain quick commerce, tapi kan malah yang mungkin nggak bermain di online sama sekali, kayak warung gitu. Hmm, hmm. Iya kan? Warung-warung di deket-deket rumah, atau mungkin Indomaret atau Alfamart, ya itu kan juga saingan kan, sama-sama menyediakan produk yang sama loh. Nah, tapi gini, eh, kita ambil yang di luar negeri ya. Di luar negeri juga pasti kan ada minimarket, Hmm, ada hmm, toko-toko kelontong gitu kan. hmm. Tapi menariknya yang lebih bertahan lama adalah toko-toko kayak gitu.
Iya, Nggak toko. apa-apa. Kalau menurut gue sih ya udahlah, 1, 2 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa buruk buat Indomaret, buat toko-toko kelontong gitu. Tapi Hmm, cuma hmm, selebihnya tunggu aja, mati itu, mati. hmm, hmm, Lu, hmm. lu lihat gak sih pasti di sekitaran rumah tuh pasti ada satu toko yang dari kecil itu udah ada toko kelontongnya Engko Aliong itu Hmm, udah ada dari situ dan hmm. bertahan banget gitu loh. Dia tuh dari zaman Kijang Krista masih mewah sampai HRV itu masih mewah, dia punya semua gitu loh. Gak ngomong soal investment sana sini, funding seri A, seri B, kagak ada. Iya, Tapi iya, bahagia-bahagia juga kok iya, bertahan. iya, makanya kan itu yang gue lihat gitu loh. Kalau di Indonesia kan kayak gue lah contoh lah ya. Gue kalau misalnya mau nyari barang-barang ini kan kayak tadi kan itu kan barang-barang consumer goods kan ya, barang-barang groceries ya. Hmm. Ya gue sih masih lebih memilih gue jalan dikit ke warung atau ke Indomaret, nggak jauh cuma berapa meter doang daripada gue harus buka handphone, gue nginstal dulu, buka akun baru dikirim, kirimnya juga belum tentu langsung cepet datang ya, walaupun dijanjikan cepet ya. Berarti gini Om, kita ada di liga yang sama. gue Hmm, pernah gue pernah ngomong ya sama teman gue ya hmm, pas Gojek IPO kemarin tuh, hmm, uh, uh, ini cuma apa namanya prediksi-prediksi ke depan. Gue bilang gini, hmm, coy, kalau misalnya si Gojek atau Grab ini udah selesai masa bakar duit, berarti promo-promonya udah mulai habis gitu kan. hmm, kan. Nah, ketika itu udah terjadi, lu masih bakal dependen nggak sama mereka? Kata mereka iya masih, karena ya udah gue udah merasakan kemudahannya gitu. hmm, Nah di situ gue ambil kesimpulan bahwa ketika masa promo ini udah selesai, yang hmm. paling bisa bertahan adalah orang-orang pelit seperti kita yang beli sate masih depan rumah, masih jalan kaki ke depan rumah gitu. Karena apa ya? Gue tuh jujur sampai sekarang tuh Hmm, kalau pengen beli sate atau nasi hmm, goreng gitu, hmm, hmm, pokoknya jajanan jadi kayak gitu tuh, ya ngapain gue buka Grab, gue buka GoFood, gue bisa jalan kaki kok ke depan, at least gue jalan kaki, sama jalan kaki gue hmm, ngerokok, gue hmm, lihat apa gitu. Memang pikiran gue ini pikiran sangat konvensional banget, cuma menurut gue hmm, hmm. inilah yang akan menyelamatkan duit gue nantinya setelah promo ini selesai. Ini kalau gue bukan masalah pelit, tapi menurut gue nggak semua hal itu harus melewati proses aplikasi online, Iya benar, benar. iya kan? Ada hal-hal yang menurut gue ya memang ya udah gitu loh. Kalau lu memang mesti jalan keluar, why not? Nggak perlu lu harus buka semuanya ada di handphone kan? Nggak semuanya ada di aplikasi kalau menurut gue gitu loh. Dan mungkin itu yang gini kan banyak startup bermunculan lah ya, banyak yang dapat pendanaan baru lah ya. Itu kan yang paling sering gue lihat lah kalau sekarang di media-media yang bahas tentang ini ya tech startup lah ya di Hmm, Indonesia. Ya tapi kalau gue lihat balik lagi ke produk market fit-nya sih. Apakah hmm, benar orang-orang butuhkah dengan aplikasi ini? Apakah orang-orang butuh nggak sih dengan platform lu yang lu jual itu, yang lu kasih? Kalau memang benar ada yang butuh, kan mereka selalu mengklaim kan memecahkan masalah kan. Ada yang butuh hmm, kan. Seberapa banyak, seberapa lama mereka akan menggunakan yang long lasting nggak? hmm, Itu kan sebenarnya yang menurut gua kadang-kadang tuh ya dipaksa-paksain ada aja. Jadinya tuh iya kita sebagai calon customer mereka tuh ya kita sebenarnya butuh nggak butuh kan. Ya akhirnya ketika kita butuh nggak butuh kan berarti kita nggak wajib dong aplikasi mereka atau platform mereka ada di handphone kita kan. hmm, hmm, Ya kan ketika kita udah nggak butuh kita nggak sering pakai atau mungkin hampir nggak pernah pakai, ya udah ujung-ujungnya apa, kita uninstall, kita nggak pakai dong, buat apa, hmm, nggak ada kebutuhannya. Kalau misalnya tiket bioskop deh, gue kalau nggak ada kebutuhan untuk memang filmnya tuh ramai banget dan gue takut ketinggalan nggak dapet tiket, gue masih tetap ke bioskop, gue beli tiket langsung di sana loh.
Serius. Gue juga begitu sih. Gue juga begitu. Iya, gue kayak gitu. Gue kayak gitu. Di HP gue tuh bahkan aplikasi nih ya yang ada nih. Mm-mm. Paling satu Facebook, WA, Telegram, Twitter, Instagram, LinkedIn, 9gag, FOMO, Discord, BCA, XL, Get Contact, Gojek, Topet, Shopee, Spotify, sama Noise. Udah, sama Netflix, sama Kumparan. Udah gitu, gitu aja. Iya kan? Sisanya nggak ada. Mm-mm, mm-mm. Ya makanya kalau menurut gue ya nggak gini. Kadang-kadang sih suka lucunya gini kan, yang sering disalahin kan biasanya tuh marketingnya nih, kok ini ya nggak banyak nih tractionnya nih, kok yang install dikit nih, kok yang belanja dikit segala macam. Sebenarnya sometimes bukan karena marketingnya juga sih, sebenarnya kadang-kadang memang karena produk lu aja memang orang nggak butuh sih. Ngomongin soal demand kan. Iya, iya balik lagi kan ke produk market fit kan. Lu bikin aplikasi tapi orang nggak butuh sama sama aplikasi lu, orang nggak butuh sama produk lu atau jasa lu, ya udah gitu loh. Lu nggak bisa nyalain siapa-siapa, memang karena orang nggak butuh. Udah, gitu sebenarnya alasannya. Tapi ajaibnya gini Pak, yang kayak gitu ada-ada aja yang mau invest ya. Nah, itu dia. Gue kadang-kadang bingungnya begitu. Apa yang mereka lihat gitu loh. Why investor invest ke aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kita pun ya, orang awam pun ngelihat ini nggak akan lama nih umurnya nih. Nggak akan long Kalau last nih. Andaikan lama pun juga mungkin karena masih diinjek aja sama investornya. Apa yang mereka lihat gitu loh. kalau gue malah bukan apa yang investornya lihat, tapi apa yang investornya dengar. Pas lagi di pitching ya. Iya kan. Ngomong kosong kayak gitu yang Hmm. paling gampang. Penting kalau pitching tuh kalau gue nggak salah kata kuncinya adalah dengan produk kita akan membuat dunia menjadi lebih baik, lebih indah. Anjir tuh sih itu kata-kata sindiran banget tuh di TV series Silicon Valley itu. Yang di HBO to to make apa, Better bikin dunia, iya, place. to make it world better place. Ya, Gue nggak tahu. ada Ini ada bukan mungkin yang kebeli sama kata-kata gitu, tapi ya but I don't know ya, cuman gue sometimes ya jadinya gue nggak hanya ngelihat ya itulah semuanya ya berlomba-lomba untuk mendapatkan pendanaan sama valuasi aja gitu. Akhirnya jadinya ke situ doang, makanya gue bilang tadi gue merasa industri startup di Indonesia membosankan jadinya gitu-gitu aja gitu loh. Tapi di luar apakah seperti itu juga ya? Enggak ya? Hmm. Enggak. Gue lihat sekarang kayaknya pergerakannya itu udah mulai ke offline sih. Kayak misalnya Hmm. eh, apa ya? Kayaknya udah balik-balik lagi ke bisnis konvensional. Kayak misalnya si Fore itu, gue nggak tahu apakah itu bisa dibilang sebagai tech startup atau apa gitu. Karena kan Hmm. mereka Hmm. tanda kutip punya aplikasi gitu kan. Hmm. Tapi ya kayak Fore, terus apa tuh namanya? eh, Kopi kenangan Hmm. atau ya kayak gitu-gitulah. Terus masuk lagi nih bisnis-bisnis IP kayak si Noise. Noise kan juga itu di dalamnya itu ada bisnis juga gitu kan antara konten kreator dan dia itu sebagai hub-nya gitu. Hmm. Mungkin ke depan apa namanya permainannya bakal kayak gitu-gitu lagi. Jadi udah bukan mempertemukan antara A dan B, itu udah mati sih itu gua rasa. Hmm. Udah saturated ya sebenarnya ya. Ya Iya. mungkin akan bergeraknya Udahlah, lebih. namanya adalah Gojek dan Hmm. 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 Ya mungkin akan bergeraknya lebih ke hal-hal yang lain-lain. Ya kayak tadi gue bilang sih sebenarnya nggak akan bisa 100% online sih kalau menurut gue ya. iya. Dan sebenarnya sih kalau menurut gue yang paling bertahan itu adalah kalau bisnis tech gitu ya, yang lo mau pakai tech kayak gitu, bokep udah. Only fans. Aduh, yang gue tuh kasihan sama si Marcel tuh gak. Dia tuh, aduh gimana ya logikanya ya. Dia kan beli ya, dia beli terus ya udahlah kan dia nikmatin buat diri dia sendiri juga.
Ya udah dong, kenapa dipermasalahkan? Eh, biar ada yang ditangkap aja kali. Iya. Adalah itu terlalu berbahaya kalau mau dibahas, Pak. Ya udahlah. Ya udahlah Maksud gue gue gimana gimana. begini, kalau bisnis bokep ya yang Hmm. nggak pernah itu, lu tahu itu nggak sih forum bokep terbesar di Indonesia? Apa nih? Tahu? Semprot. Bukannya udah nggak ada ya? Oh, masih ada, Oh bos. masih ada. Oke, Masih ada. lu lebih paham daripada gue berarti. Terus? Itu tuh gue nggak tahu ya, dari gue masih pokoknya dari awal-awal internet tuh ada, gue Hmm. sorry, dari awal-awal gue bisa ngakses internet sampai hari ini dia Hmm. tuh masih bertahan gitu loh. Karena Hmm. dan trafficnya juga masih wah luar biasa. Dan Hmm. itu bisnis yang nggak bakal pernah mati kalau kata gue. Iya. Dan yang menariknya nih, Hmm. si semprot itu dalam tanda kutip eh, masih masih ada, nggak, ya paling diblokir pura-pura aja gitu. Gue nggak tahu siapa yang nge-backup dia di belakang. Hmm. Tapi Iya, maksud iya. poin gue adalah ya bisnis-bisnis gelap kayak gitu tuh yang masih yang memang masih bertahan sampai sekarang. Coba deh kalau mau cari duit, lu bikin forum-forum bokep aja udah. Peminatnya juga banyak. Iya. Ya siapa tahu ya, memang ada yang mau funding ya kan, who knows? Iya sih, bisa sih. Karena dari statistik aja sih orang Hmm. ya paling banyak makan sehari berapa kali sih? Paling 3, 4 gitu kan. Hmm. Tapi orang sehari itu bisa sampai 7 kali coli. Nggak ledes, Pak. Ayo udahlah, gue close aja untuk sekarang. Makin makin malam nih kita rekaman makin ngawur ngomongnya. Oke deh kalau gitu. Oke dah, gue close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Sekali lagi thank you ya buat Om Bayu yang sudah ya, membagikan wejangan-wejangan dia tentang pengalaman dia. Ya, pesan gue sih cuma satu ya. Eh, Yang di Instagram tolong di unfollow dikit-dikit deh gue. Jangan terlalu banyak yang follow ya. Biar gue kembali. dia insecure gara-gara followernya banyak. Oke, gue close untuk Tok 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 Podcast episode kali ini. Gue Andri dan Om Wahyu dari Desain Trend. Mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.